Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bang mengganggu waktunya. Ya, nggak apa. Jadi Bang maksud awak video call Abang, awak mau wawancara ya Bang tentang permasalahan pembelajaran daring di masa COVID ini Bang, boleh kan? Oke, oke, boleh, boleh. Pertanyaan pertama Bang, selain belajar daring, apa kegiatan Abang sekarang Bang? Kerja jadi sales Excel Home sama bantu-bantu usaha orang tua lah. Usaha orang tua apa tuh Bang? Usaha Rumah apa? makan, Oh, rumah usaha makan. rumah makan. Jadi pagi kerja, malam Abang kuliah ya Bang, Malam daring ya? bantu. Ya, kalau misalnya nggak kuliah bantu orang tua. Kalau kuliah ya kuliah. Jadi Bang, menurut Abang keseharian Abang kayak gini kan, Abang ngerasa jenuh nggak Bang? Kak kuliah gitu kan? Ada nggak rasa jenuh gitu? Kalau jenuh ada sih, cuman lebih lebih fleksibel aja. Karena kan kalau waktu karena kuliah online ini kita kerja kuliah itu kan jarang-jarang bentrok, jadi untuk kerja dan kuliah itu biasa jarang, nggak pernah bentrok lah. Jadi waktu kerja nanti selesai kerja bisa langsung kuliah di mana aja, soalnya kan sistem online, jadi nggak Iya ya Bang. terlalu jenuh lah. Terus Bang, udah berapa lama kira-kira menjalani pelajaran daring ini Bang? Sejak covid enggak, sejak masuk semester semester 3 lah, di bulan 10, bulan 9 10 gitu lah. Jadi Bang, menurut Abang pembelajaran daring ini termasuk yang efektif atau tidak efektif Bang? Kalau pelajaran daring ini sebenarnya termasuk efektif, karena kan di masa covid ini uh, biarpun uh, pemerintah mengadakan protokol kesehatan, tapi mahasiswa tetap bisa belajar melalui online. Jadi memang sistem daring ini tuh sangat-sangat efektif. Jadi untuk mahasiswa bisa kuliah di mana aja, bisa kuliah di rumah tanpa keluar dari rumah. Jadi Bang, apa Jadi, kelebihan dan kekurangan yang Abang rasakan gitu Bang selama kuliah daring ini? Ada nggak? kalau kalau kelebihannya lebih fleksibel, kita bisa kuliah di mana Waktunya ya aja. Bang? Nah, tapi kekurangannya itu lebih ke materinya. Kadang dosen ini memberikan materi, cuma diberikan gitu aja tanpa dijelaskannya. Jadi mahasiswa itu cuman apa? Mahasiswa itu berusaha untuk memahami Sendiri. materi itu sendirinya. Seperti nyari referensi lain lah ya Bang, kayak Ya, Google atau buku lain gitu jadi ya. dosen nggak ada menjelaskan, cuma memberikan materi aja. Mahasiswa lah yang mencari tahu sendiri. Iya, iya Bang. Terus Bang, apa yang dilema yang Abang rasakan gitu? Ada nggak? Kalau dilema tentang materi yang dikasih aja, soalnya karena kuliah online ini kadang dosen cuma memberikan materi, tapi nggak mau menjelaskan, cuma memberikan soft copy-nya terus disebarkan, udah selesai gitu aja. Ya paling kalau misalnya mau nanya-nanya bisa lah ke dosennya kan, cuman memang kadang kalau misalnya kita nanya melalui media sosial kan kurang Yang kurang sopan ya enak Bang? memang. Kurang gampang, memang untuk memahami materi memang lebih lebih enak tatap Tatap muka sih muka. daripada online. Iya Jadinya Bang. itu aja. Iya Bang. Ya udah Bang, makasih ya Bang. Maaf Bang Oke, mengganggu sama-sama. waktunya Bang. Ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Maaf ya Bang mengganggu waktunya. Iya. Jadi maksud saya video call Abang, saya mau mewawancarai Abang tentang pembelajaran daring di masa COVID ini. Apakah Abang bersedia? Bersedia. Pertanyaan pertama, selain belajar daring, apa kegiatan Abang sekarang, Bang? Ya, kegiatan saya cuma usaha cacing sama sama usaha lapangan futsal itu aja sih. Oh, Abang berarti kuliahnya malam ya? Iya, Pagi usaha gitu. iya. Terus pertanyaan yang kedua, dengan keseharian Abang,
Abang ada nggak merasa jenuh? Ya kalau keseharian jenuh sih, tapi ya dirasakan, namanya udah lama juga, namanya udah terbiasa, ya nggak jenuh lagi lah. Terus Bang, selama belajar daring ini, ada nggak Bang kekurangan dan kelebihan yang dirasakan gitu? Ya kekurangannya, dosen nggak mengajarkan kita, cuma melewat materi kirim ke e-learning ataupun WA ataupun yang lain. Itu kekurangannya. Jadi mahasiswa agak lumayan nggak ngerti juga kalau kekurangannya. Kalau kelebihannya, mahasiswa makin aktif mengerjakan soal yang diberikan oleh dosen. Terus Bang, menurut Abang, belajar daring ini efektif atau tidak efektif Bang? Kalau menurut saya itu tidak efektif. Soalnya kan kalau kita milih efektif kan, dosen cuma ngasih soalnya atau materinya aja. Jadi kalau efektif kan supaya mahasiswa sama dosennya supaya saling mengerti ataupun saling mempelajari materi, biar mahasiswa nggak makin malas, jadi supaya makin pintar mengerjakan soalnya. Jadi Bang, kira-kira udah berapa lama nih Bang, Abang belajar daring? Sekitar hampir mau 8 bulan lah, hampir 2008 mau bulan. setahun. Iya Bang. Terus Bang, gimana tanggapan Abang tentang materi yang disampaikan oleh dosen selama Ya belajar daring ini? materinya lumayan lumayan gampang ataupun susah lah, ya supaya mahasiswa itu harus aktif juga. Jadi kalau kita nggak tahu, ya kita harus tahu. Ibaratnya ada tugas ya harus kita kerjakan, walaupun itu nggak tahu harus sampai tahu, namanya mahasiswa. Iya Bang. Jadi terus ada nggak dilema yang Abang rasakan gitu selama belajar daring ini? Dilemanya lumayan capek lah, Capek bosan ya Bang? juga, terus ingin mau sama kawan. Kalau kalau kampus kan dulu biasanya kalau offline kan enak sama kawan, ini nggak ada, cuma di rumah kerjaan tugas, besok lagi kayak gitu tiap hari lah. Itu aja dilema. Oh iya Bang ya. Ya udah Bang, makasih ya Bang atas Ya, waktunya. ya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Maaf ya Din, mengganggu waktunya. Ya Kak, nggak apa-apa. Jadi maksud kakak video call Dini mau mewawancarai Dini gimana permasalahan pembelajaran daring di masa COVID ini, boleh ya? Boleh. Jadi Dini selama belajar daring ini selain belajar daring apa kegiatannya Din? Kegiatannya selama ini nggak ada sih Kak, cuman kuliah aja karena kan habis kemarin corona kena pemecatan gitu Kak. Jadi nggak kerja lagi gitu. Oh biasa Dini kerja gitu malam baru kuliah ya? Iya Kak. Jadi Dini ada nggak ngerasa jenuh gitu Din dengan keseharian Dini yang seperti ini? Ada Kak, jenuh kali pun malahan. Berbosan kali gitu. Ya lagian kita nggak jumpa sama kawan ya Din ya. Hmm, Jadi Din, sudah berapa lama kira-kira menjalani kuliah daring ini Din? kira-kira udah hampir setahun juga lah Kak. Saking lamanya udah jenuh kali pun bosan. Kurang lebih setahun lah ya Din. Ya kurang lebih setahun Kak. Jadi menurut Dini belajar daring ini efektif atau tidak efektif Din? Ini rasa kurang efektif sih Kak selama kuliah daring ini. Kurang efektif ya. Kurang efektifnya yang gimana tuh? Dari sisi yang bagaimana? Dari sisi cara pengajaran dosennya lah kepada kita Kak. Hmm. Terus selama belajar daring ini ada nggak kelebihan atau kekurangan yang dirasakan gitu? Kalau kelebihan sih kan itulah paling kan lebih kita di mana aja bisa belajar online ya kan. Kumpul tugasnya pun kadang bisa lama-lama juga ya kan, kadang cepat. Itu sih rasa kelebihannya. Kalau kekurangannya Din?
kekurangannya itulah kadang dosennya sesuka-sukanya aja Kak gitu, kadang nggak ngajarin ya kan, udah ngasih tugas aja. Ya, ya, ya. Data paket lah ya satu lagi ya. Iya, Kekurangan sama data data paket paket. itu keuntungannya itu Kak. Keuntungan Lumayan ya, Kak. keuntungan bagi siapa ini? Di mahasiswa lumayan ya kan, drakor ya kan. Terus Din, dilema apa yang Dini rasakan saat belajar online ini? Dilema paling itulah Kak, dilemanya paling gimana ya bingungnya ya. Data paket gitulah ya kan, nggak jumpa kawan. Itu kadang kan berantem dulu sama mama ya kan untuk punya data paket ya kan, gara-gara kira cepet kali habisnya gitu ya kan. Makanya jangan nonton drakor aja deh. Itulah Kak kadang Kak dilemanya, yang lainnya sih so far aja lah. Tapi Jadi sih untuk gini aja. Jadi apa nih tanggapan Dini tentang materi yang dijelaskan sama dosen? Materi nggak semua dosen mau menjelaskan materi ya kan Kak. Terus pun selama daring ini nggak sepenuhnya mahasiswa itu benar-benar mendengarkan apa yang dibilang dosen. Jadi kayaknya kurang nyambung jadinya gitu Kak. Oh ya ya. Ya udah Din, gitu aja Din. Makasih ya Din. Oke Kak. Maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya kakak mahasiswa sini? Iya. Perkenalkan Kak, nama saya Ralia Sapana. Saya mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UNSU Kak. Jadi kedatangan dan tujuan saya ke sini, saya mau mewawancarai kakak tentang permasalahan COVID selama pembelajaran daring ini Kak. Kalau boleh tahu, nama kakak siapa Kak? Tria. Kegiatan sekarang apa Kak? Nggak ada lah, paling belajar gininya Di rumah ya Kak? Jadi kegiatan yang lain nggak ada? nggak ada. Membantu orang tua atau apa gitu? Oh paling inilah ada bisnis dikit lah. Online gitu ya Mbak ya? Gitu. Jadi menurut Mbak, dengan keseharian Mbak selama COVID ini merasa jenuh nggak Mbak? Jenuh kali. Jenuh kali ya? Dalam banyak dalam hal, misalnya aja belajar aja kan dari nggak jumpa kawan, nggak bisa, semua tutup, duduk aja kita harus jauh-jauh. Social distancing ya Kak? Jadi Kak, menurut kakak kuliah daring ini produktif atau nggak produktif Kak? Semua ditanya pasti katanya pendapatnya tidak produktif. Karena itu tadi tidak ada tatap muka, kita nggak tahu kayak mana kan. Jadi selama pembelajaran daring ini ada nggak kelebihan atau kekurangan yang didapat gitu Kak? Kalau kelebihan dari daring ini, kita sih sebenarnya lebih aktif sih, betul lebih aktif. Kalau daring kan kita harus belajar sendiri. Kalau misalnya tatap muka kan dosennya ngajar ngasih bahan kuliah, mata kuliah tapi langsung, itu aja sih bedanya. Kita lebih aktif aja di daring. Terus ada nggak selama kuliah daring ini ada nggak dilema gitu Kak? Dilema banyak lah. Salah satunya itu pakai habis ya kan, nggak ada yang diganti. Katanya dari pemerintah tapi nggak ada dapat. Terus apa lagi? Kita harus mengejar waktu, misalnya jam 3 masuk nih, harus buru-buru, harus langsung job. Kalau kuliah biasa kita bisa biasanya titip absen. Jadi Kak, tanggapan kakak selama dosen yang ngajar selama daring ini gimana Kak? Dosen mengajarnya gitu? Kalau dibilang kayak gimana ya dibilang? Sekedar mereka tanggung jawab menyampaikan, absen udah kayak gitu aja. Selebihnya kan kita semua disuruh. Berarti balik lagi ke kita ya, Iya, Kak, aktif ya. Ya udah Kak, itu aja Kak. Makasih ya Kak. Assalamualaikum Bang. Maaf ya Bang, mengganggu waktunya. Perkenalkan nama saya Ralia Sapana. Saya mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UNSU Bang. Jadi maksud tujuan saya ke sini, saya
abang tentang pembelajaran di masa COVID ini bang. Boleh ya bang? Boleh. Bang, kalau boleh tahu apa kegiatannya sekarang bang? Kegiatan sekarang karena COVID jadinya nyari-nyari kerja sambilan. Sambil kuliah ya bang? Iya, ya? sambil kuliah. Jadi bang, di masa COVID ini kan bang, ada nggak abang ngerasa jenuh gitu? Nah, jenuh Dengan ada. kesehariannya? Ada, karena biasanya kan kuliah, kumpul-kumpul sama kawan ini nggak ada sama sekali. Terus bang, menurut abang kuliah secara daring ini efektif nggak bang? Secara efektifnya enggak lah, karena kita malah tetap muka sama dosen, melalui Zoom-nya lebih efektif. Penyampaian materi juga kurang. Berarti kurang efektif ya bang, kita kayak belajar sendiri gitu Iya. ya. Jadi sebagai mahasiswa, abang kan merasakan pembelajaran daring ini. Ada nggak bang kekurangan dan kelebihannya gitu pembelajaran daring ini? Kalau pembelajaran daring itu kurangnya itu lah, kurang dipahami materinya, jadi belajarnya kayak nggak jelas apa yang dipelajari. Kalau untuk belajar daring ya gimana ya, di masa COVID ini yang beruntung lah kita bisa belajar dengan cara daring gitu. Ini banyak waktu luang ya bang ya? Iya. Bisa diinikan waktunya. Terus bang, gimana tanggapan abang tentang materi yang dijelaskan oleh dosen? Materi itu sebenarnya ya kurang mengerti sih. Kurang mengerti Iya. ya? Karena penjelasannya dengan cara daring itu nggak jelas. Cuma ngasih materi gitu aja Iya. ya bang ya? Ya udah bang, itu aja. Makasih ya bang. Iya, sama-sama. Assalamualaikum kak. Maaf ya kak, mengganggu waktunya kak. Perkenalkan dulu, nama saya Ralia Savana. Saya mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UMSU kak. Jadi kak, maksud saya jumpai kakak itu, saya mau mewawancarai kakak bagaimana permasalahan pembelajaran selama daring ini kak. Boleh ya kak? Boleh. Apa jadinya kegiatan kakak sekarang kak? Kuliah. Kuliah aja? Mahasiswa. Nggak ada yang lain ya kak ya? Selama Nggak ada sih. COVID ini? Nggak ada, soalnya banyak tugas. Banyak tugas ya kak. Mbak selama kuliah daring ini merasa jenuh nggak ya? Kadang jenuh, tergantung dosennya juga sih. Tergantung dosen ya. Terus menurut kakak kuliah selama daring ini efektif nggak kak? Kalau menurut saya sih kurang efektif, karena kan penjelasannya juga nggak kayak belajar di dalam kelas. Berarti kurang produktif ya kak ya? Kurang. Jadi sebagai mahasiswi ada nggak kak kelebihan atau kekurangan belajar daring ini kak? Dari kakak sendiri tanggapannya apa? Kalau kelebihannya sih ya karena mungkin daring lebih banyak kekurangannya lah kayaknya daripada kelebihannya. Kekurangannya salah satunya apa tuh? Kekurangannya belajarnya kurang efektif, materinya itu nggak tersampaikan keseluruhan. Terus tuh rata-rata dosen tuh lebih monoton kasih tugas daripada penjelasan materi. Gitu ya. Ya udah kak, saya mau wawancara itu aja. Makasih ya kak atas waktunya kak. Sama-sama. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam kak. Maaf ya kak mengganggu waktunya. Iya. Perkenalkan, nama saya Ralia Savana. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU kak. Jadi maksud saya mendatangi kakak ke sini, saya mau wawancarai kakak tentang permasalahan belajar daring di UMSU. Jadi kak, kakak bersedia kan saya wawancarai? Bersedia kak. Ini kami rekam ya kak. Apa kak namanya kalau boleh tahu kak? Nama saya Tasya Amanda Putri kak. Fakultas Ekonomi Bisnis ya? Iya. Jadi kak, kegiatan sekarang apa? Kegiatan sekarang cuma di rumah kak, sama ngerjain tugas-tugas dari kampus. Jadi nggak ada kayak kerja gitu, nggak ada ya kak? Nggak ada kak. Kakak merasa jenuh nggak kak dengan keseharian selama belajar daring ini? Kalau jenuh sih ya jenuh lah kak, karena kan cuma di rumah doang, nggak ada tatap muka, nggak ada aktivitas lain. Biasa kan di kampus jumpa kawan gitu. Jadi kak sudah berapa lama menjalani daring ini, kuliah daring ini? Sudah hampir setahun juga lah ya kak. Menurut kakak kuliah secara daring ini, pembelajaran daring ini efektif nggak kak? Kurang sih kak, karena kan kurang pemahamannya itu kurang dijelasin secara langsung, jadi kurang ngerti gitu. Nggak langsung tatap muka langsung sama dosen ya kak? Jadi kak selama kuliah daring ini apa dilema yang dirasain kak? Ya itulah kak, kurang ngerti, kurang apa juga ya, kurang ngerti gitu lah kak. Karena kan cuma dijelasin gitu doang, dikasih materi doang tanpa dijelasin secara rinci gitu. Kalau boleh tahu kelebihan dan kekurangan belajar daring ini apa ya
kelebihannya lebih banyak waktu yang luang, nggak perlu ke kampus gitu, nggak perlu ngapain. Itu kelebihannya. Kalau kekurangannya ya itu tadi kak, saya kurang ngerti. Udah gitu pun kadang jaringan susah, ngirim-ngirim datanya, skripsinya, tugasnya, apalagi pas bagian Zoom karena kan mau lelet aplikasinya karena jaringan. Jadi tanggapan kakak tentang materi yang dijelaskan oleh dosen apa? Tanggapannya sih sebenarnya sudah bagus ya kak yang dijelasin dosen itu, cuman kan karena kurang efektif, kurang saya dengerin langsung gitu, saya tuh nggak bisa bertanya, jadi sudah pasti tapi kurang ngena gitu lah ya ya, kurang ngerti ya Kak. Ya udah kak, gitu aja. Makasih ya kak atas waktunya kak. Maaf ya bang, mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Ralia Safana. Saya mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSUR. Jadi maksud saya menjumpai abang, saya mau mewawancarai abang gimana permasalahan pembelajaran daring di masa COVID ini. Kalau boleh tahu nama abang siapa ya? Saya William. Jadi bang, kegiatannya sekarang apa? Kegiatan saya sekarang kuliah dan bekerja. Kuliah dan bekerja. Kuliahnya malam atau pagi bang? Malam. Malam ya, berarti kerjanya kuliah pagi ya. Terus bang, selama pembelajaran daring ini ada nggak bang merasa jenuh? Ada, karena kita sulit untuk mengerti kalau misalnya cuma sekedar online aja, karena cuma sebentar gitu alasannya kan terbatas. Jadi sudah berapa lama bang belajar daring ini? Kira-kira? Sekitar 2 semester. 2 semester udah ya. Menurut abang pembelajaran selama daring ini produktif nggak bang? Menurut saya kurang produktif, Kenapa tuh, Bang? karena Kurang produktif? kita tidak bisa langsung praktik seperti kalau kita di kampus gitu, ada komputer, ada apa gitu. Jadi sulit untuk praktiknya. Abang nih ya sebagai mahasiswa, ada nggak kelebihan dan kekurangan selama belajar daring ini bang? Kelebihannya waktunya lebih fleksibel, terus tidak perlu datang ke kampus gitu kan. Nah kekurangannya itu bisa jadi karena sinyal yang kurang memadai, bisa hujan gitu kan, kurang tidak ada sinyal gitu, jadi terganggu. Tanggapan abang apa nih yang dosen kan jelaskan dari materi daring gitu ya? Tanggapan abang tentang penjelasan dosen masalah daring ini gimana? Aku nggak tahu. Kak, perkenalkan kak, nama saya Ralia Safana. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSU kak. Jadi kedatangan saya ke sini, saya mau wawancarai kakak tentang permasalahan pembelajaran daring di masa COVID ini. Kalau boleh tahu nama kakak siapa ya? Andina Astita. Kakak kuliah di UNSU juga ya? Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tahu aja kakak. Kegiatan kakak apa kak sekarang selama daring ini kak? Di rumah aja lah, bantu-bantu orang tua. Di rumah aja ya kak, bantu-bantu orang tua. Jadi kak, pembelajaran kakak ini kan kuliah, belajar daring. Kakak bosan nggak dengan keseharian yang kayak gini aja? Bosan lah kak. Bosan ya? Tidak kalau bosan-bosan ya, tapi kok bosan adalah bosan agak karena nggak jumpa sama kawan ya. Terus kak, sudah berapa lama kak menjalani kuliah daring ini kak? Setengah tahun, 6 bulan. Sekitar segitu lah ya kak. Sekitar situ lah, nggak bisa diinikan. Jadi menurut kakak kuliah daring ini termasuk yang efektif atau tidak efektif kak? Tidak efektif ya kak. Kenapa kak? Alasannya tidak efektif? Terus kak, kakak sebagai mahasiswa gitu ya kak, ada nggak kak kelebihan atau kekurangan yang kakak rasakan selama belajar daring ini? Nggak ada kelebihan, nggak ada kekurangan. Nggak ada kelebihan, nggak ada kekurangan. Nggak ada kelebihan ya kak. Terus kak, apa dilema yang dihadapi pas belajar daring ini kak? Dilemanya gitu. Dilemanya? Iya, maksudnya entah kurang data paket atau apa gitu. Enggak ada dilema, kurang data paket enggak ada kak. Enggak ada, kurang kaya ya kak ya. Amin. Terus gimana tanggapan kakak tentang materi yang udah dijelaskan oleh dosen? Tanggapan kakak gimana? Tanggapan kakak misalnya, oh ini udah jelas gitu, yang disampaikan materi oleh dosen udah jelas, cuman kitanya aja yang kurang memahami, itu apa betul? Betul, kayak gitu ya. Karena kan kalau kita tetap muka bisa langsung bertanya kan, kalau
untuk bisa Daring ini kan susah, kadang jaringan mau- lelet kalau enggak, hujan ya. kadang mau ditanya pun ditanya nanti jam tes kapan dibalasnya. Oh ya, dosen sibuk juga, bukan urusan cuma kita doang ya. Oh jadi makasih ya Mbak atas waktunya Mbak.